Terima kasih Grammarly karena sudah mendukung video ini. Halo teman-teman semua, selamat datang di video terbaru. 8 bulan yang lalu waktu aku pertama kali mulai gap year, aku ngira bahwa manajemen waktu itu bakal jadi lebih mudah. Ternyata kenyataan bahwa aku sekarang punya banyak banget waktu bebas tanpa ada temen yang nanyain ke aku tentang tugas, tanpa ada dosen yang ngumumin di grup WhatsApp, kamu harus nyelesain tugasnya kayak gini, dikumpul jam segini. Itu semua membuat manajemen waktu semakin susah karena sekarang nggak ada lagi orang yang bisa membuatku accountable. Aku bebas aja gitu dilepas. Nah, syukurnya kenyataan yang sama juga membuatku banyak belajar tentang time management, bagaimana kita bisa efisien dengan waktu dan membuat waktu itu bekerja untuk kita. Pada video kali ini aku akan memberikan tipsnya dalam bentuk principles untuk mengubah cara berpikir kita terhadap waktu, kemudian juga beberapa tips praktikal yang dapat membantu kita menyusun sistem untuk manajemen waktu. Ngomongin tentang manajemen waktu, terima kasih kepada Grammarly, salah satu alat penghemat waktu yang bisa kita download ke komputer kita. Grammarly adalah digital writing assistant yang dapat membantu kita menghemat waktu dengan berbagai fitur yang ditawarkannya. Grammarly dapat membantu kita untuk memastikan bahwa bahasa Inggris yang kita gunakan benar, kemudian kita juga akan mendapatkan rekomendasi supaya tulisan kita tidak terasa hambar. Apalagi memasuki musim UTS dan UAS di mana semakin banyak tugas-tugas yang harus kita tulis, Grammarly dapat membantu kita misalnya dengan fitur setting goal di mana kita bisa tentukan tujuan menulisnya itu untuk siapa, dan Grammarly akan memberikan rekomendasi berdasarkan target audience yang kita pilih. Grammarly juga punya fitur word count gratis untuk memastikan bahwa tugas kita itu sesuai dengan perintah dan batas yang diberikan. Kemudian daripada kita cari terus di Google bla 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 sinonim, Grammarly punya fitur yang udah built-in yang dapat memberikan kita sinonim berbagai macam kata supaya tulisan kita lebih bervariasi dan lebih berwarna. Belakangan ini aku menggunakan Grammarly untuk menulis personal statement, essay, atau apapun yang berhubungan dengan pendaftaran universitas, dan untuk menggunakannya kita cukup download gratis dari website Grammarly dan nanti akan ada aplikasi yang bisa kita buka dari komputer kita. Sebagai persiapan datangnya musim UTS dan UAS, jangan lupa untuk download Grammarly. Teman-teman bisa menggunakan kode ZAHID untuk mendapatkan 20% potongan harga dari Grammarly Premium. Yang pertama, kita harus tanyakan diri kita apakah kita sudah puas dengan kondisi kita saat ini. Karena seringkali di dunia produktivitas dan pengembangan diri, kita itu selalu dipush untuk lebih lagi tanpa tahu kapan stopnya. Kita selalu menunda-nunda kebahagiaan, kita selalu merasa ada yang kurang dengan cara kita bekerja saat ini. Nah, kalau misalnya kita udah puas dengan kondisi kita saat ini, meskipun di Google Calendar kita ada 5 jam yang warna putih aja, kosong melompong, nggak ada apa-apa, itu nggak apa-apa. Tujuannya kita manajemen waktu adalah supaya kita bisa memegang kontrol lebih terhadap waktu dan membuat kita lebih bahagia dan puas dengan keseharian kita. Kalau misalnya itu udah tercapai, nggak perlu pusing-pusing mikirin lagi manajemen waktu seperti apa. Tapi kalau misalnya teman-teman ngeklik video ini, kemungkinan besar video ini menawarkan semacam solusi untuk masalah teman-teman, yaitu soal manajemen waktu. Dan berikut adalah tools dan principles yang membantuku untuk manajemen waktu selama 1, 2, 3 tahun ke belakang ini. Yang pertama itu adalah untuk memikirkan waktu sebagai blok waktu 15 menit daripada blok waktu 60 menit. Kalau misalnya kita mikirin waktu sebagai blok waktu 60 menit, misalnya kita lagi males dan lagi nunda-nunda, kita nunda-nundanya itu ke jam 00 berikutnya. Jadi kalau misalnya kita ada tugas cuma males, kita tunggu jam 1, nanti jam 1 masih males, tunggu jam 2, tunggu jam 3, tunggu jam 4. Sedangkan kalau misalnya kita memikirkan waktu sebagai blok waktu 15 menit, kita jadinya memikirkan kalau nunda-nunda tuh ke 15 menit berikutnya. Jadi kalau misalnya males, oke, aku nunda-nunda sampai jam 13.15. Nanti masih malas lagi, nundanya sampai 13.30 dan seterusnya setiap blok waktu 15 menit. Dengan melakukan ini, kita juga jadi lebih cepat dalam menyelesaikan apa yang harusnya kita selesaikan. Yang kedua adalah untuk membatasi to-do list kita. Jadi memang to-do list ini adalah salah satu cara paling efektif untuk menyelesaikan sesuatu, tapi masalahnya kalau misalnya to-do list kita itu kebanyakan, ujung-ujungnya kita merasa bahwa ini tuh terlalu banyak dan kita nggak bakal kuat untuk menyelesaikan itu. Karena kita merasa kita nggak bakal kuat, kita merasa bahwa apapun yang kita lakukan itu bakal sia-sia. Dan karena itu terlihat menakutkan, kita malah jadinya milih untuk nonton drakor di Netflix. Karena itu, trik yang sangat ngebantu itu adalah untuk ngebatasin to-do list kita. Kalau bisa sih sekitar 1-3 hal besar aja apa yang pengen kita selesaikan dalam hari itu. Kalau misalnya tanyain ke diri sendiri, kalau misalnya hari ini mau disebut sebagai hari kemenangan, satu hal apa yang bisa saya selesaikan? Misalnya kalau aku satu kemenangan dari hari ini adalah ngerekam video time management. Kalau untuk teman-teman mungkin kemenangan itu adalah ngerapiin kamar kosnya, atau selesain tugasnya, atau selesain interviewnya, dan semacamnya. Membatasi to-do list ini lebih efektif dalam mendorong kita untuk melakukan sesuatu karena kita merasa
bahwa tugasnya itu attainable, dan kalaupun kita gagal untuk menyelesaikan to-do list itu, kita lebih mudah untuk memaafkan diri kita karena tidak menyelesaikan satu hal daripada memaafkan diri kita tidak mengisi 15 kolom checklist yang sudah kita bikin. Yang ketiga adalah tumpahkan apapun itu di hari kita ke Google Calendars. Intinya kita harus tahu dalam setiap jam itu kita mau ngapain. Kalau misalnya kita nggak ngasih judul di atas waktu kita, misalnya katakan ada jam kosong, kita lebih mungkin melakukan sesuatu yang awalnya terkesan refreshing daripada melakukan apa yang harusnya kita lakukan. Sedangkan kalau misalnya kita udah ngeblok setiap waktu, kita jadi merasa lebih adil. Ini dia waktu untuk main, ini dia waktu untuk kerjain A, B, C, D, E. Dan Google Calendars ini memang pada awal terkesan sangat tidak berguna karena kalender kita masih kosong melompong. Tapi keajaiban dari Google Calendars ini muncul baru waktu kita udah ngisi berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, dan di situ baru kelihatan kira-kira tuh bentuk hari kita seperti apa. Berapa banyak waktu kosong yang kita punya, kita sibuknya dari kapan sampai kapan aja, aktivitas apa lagi yang bisa kita tambahin, kita bisa istirahatnya kapan lagi. 1 tahun ke belakang ini terutama aku pakai Google Calendars dan kayaknya itu satu habit yang nggak pernah berganti-ganti dalam hidupku. Habit ini bisa berubah, bisa malas, bisa bosan dengannya. Habit ini juga bisa, tapi Google Calendars itu kayak udah wajib banget ada di hidupku. Kemudian yang berikutnya itu adalah aturan 2 menit. Jadi aturan 2 menit ini intinya adalah kalau misalnya suatu tugas itu bisa diselesaikan dalam 2 menit, langsung kerjain tugas itu tanpa ditunda lagi ke hari berikutnya atau kapan lagi itu. Karena biasanya kalau misalnya kita udah tunda-tunda 2 menit tadi, kita nggak tunda hanya satu tugas 2 menit ini, kita juga tunda 100, 200 tugas-tugas 2 menit lainnya. Dan pada akhirnya itu semua menumpuk dan terlihat seperti monster yang tidak bisa kita kalahkan. Kalau misalnya di kepala kita itu pekerjaannya butuh waktu sekitar 2 menit, langsung aja dilakukan. Ada tugas yang harus di-scan dulu PDF-nya, ada tugas yang di-print sekian halaman, sikat gigi, nyuci piring, apapun itu, 2 menit selesaikan, langsung kita tenang untuk hal berikutnya. Tip berikutnya adalah untuk memanfaatkan waktu emas biologis atau biological prime time. Jadi biological prime time ini adalah waktu yang dimana kita paling segar, paling awake untuk melakukan apapun itu yang ada di depan kita. Biasanya ini adalah waktu yang tepat bagi kita untuk melakukan tugas yang paling susah di hari kita. Misalnya salah satu yang paling sulit di hariku belakangan ini adalah untuk nge-review Anki atau flashcards kayak kata-kata bahasa dan semacamnya. Karena itu biasanya di sini aku taruh di pagi hari. Jadi setiap jam 8, jam 9 di mana aku masih fresh, di situ aku langsung buka Anki dan selesaiin tugasnya. Kalau misalnya aku nggak selesaiin di pagi hari itu juga, kemungkinan besar itu di jam lain di hari itu nggak bakal aku selesaikan. Sedangkan karena aku lagi fresh di biological prime time tadi, aku bisa langsung menyelesaikannya dan aku nggak perlu memikirkan itu lagi di sisa waktu yang aku punya di hari itu. Kemudian tip berikutnya adalah untuk membatasi penggunaan aplikasi kita. Ini bisa di iPhone atau di Android. Cuma yang kasusku itu di iPhone dan aku nggak tahu ini sama atau nggak untuk segala bentuk HP dan semacamnya. Tapi di iPhone itu ada fitur built-in di mana kita bisa ngasih batas waktu kepada aplikasi-aplikasi kita. Jadi misalnya Instagram mau 20 menit hari ini, TikTok maksimal 15 menit per harinya, dan semacamnya. Nanti kalau misalnya waktu yang kita tentukan tadi itu udah habis, kita jadi di-kick dari aplikasinya, kemudian kita nggak bakal dapat notifikasi dari aplikasi itu sepanjang hari. Kemudian logo aplikasinya jadi menggelap, dan kalau kita klik, kita harus pencet tombol bridge di situ. Dengan membatasi penggunaan aplikasi ini, kita juga nggak mau terlalu radikal atau terlalu ekstrim bahwa oke, aku harus main cuma Instagram 15 menit setiap harinya. Karena memang kadang-kadang hidup itu selalu ada aja caranya untuk menggoda kita. Misalnya ada permainan sepak bola yang dimana itu seru banget dan nggak mungkin kita browsing 15 menit cukup. Atau misalnya ada pensi atau ada acara angkatan dimana informasi dan apapun itu ada di Instagram, nggak bakal cukup itu 15 menit. Dan kalau misalnya emang ada kasus-kasus seperti itu, sekarang daripada kita kayak cuma ngeklik terus nge-scroll tanpa batas, kita bisa secara aktif memilih untuk nge-bridge atau ngelewati kayak pembatas tadi. Jadi kita terobos pembatas itu dan kita diberikan kesempatan untuk main aplikasi itu 15 menit lagi. Nanti kalau misalnya udah 15 menit lagi, kita bakal dikeluarin lagi, dan kalau kita mau masuk lagi harus kita bridge atau terobos dengan cara yang sama. Dan ini akan dilakukan terus. Ini jadi membantu kita karena kalau misalnya kita mau main Instagram, ketika kita dihadapkan dengan tombol terobos tadi, kita bakal mikir dulu, oh
saya kayaknya butuh lagi nggak ya? Oh tadi saya main Instagram udah cukup nggak ya? Tadi saya jadi lebih capek atau jadi fresh ya? Kita jadi dipaksa untuk refleksi dulu dan memikirkan pertanyaan-pertanyaan itu. Dan kalau misalnya lagi nggak butuh, ya udah gitu, kita nggak perlu, kita bakal kayak back lagi dan melakukan hal lain yang lebih bermanfaat buat kita. Sedangkan kalau misalnya kita nggak punya limit semacam ini, nggak ada tombol aktif yang memaksa kita untuk berpikir dulu sebelum menerobosnya, kita langsung pencet tombol Instagram dan diberikan foto kucing lucu, dan foto kucing lucu itu membuat kita merasa, oh aku mau lihat lagi kucing lucu berikutnya, dan kita melakukan itu terus menerus sampai akhirnya kita 1 jam di aplikasi itu hanya melihat orang kayak ski doang. Dengan adanya limit waktu ini, kita jadi lebih intentional. Kalau misalnya mau lihat orang ski, yaitu kalau misalnya kita lagi mau, bukan karena kita keburu tertarik dengan bagaimana aplikasi itu didesain, yaitu untuk memakan atensi dan juga membuat kita menghabiskan waktu sebanyak-banyaknya di aplikasi itu. Nah, call to action untuk teman-teman dari video ini adalah pilih salah satu tip dan fokus untuk menerapkan tip ini selama katakan 7 hari ke depan. Terima kasih teman-teman karena sudah menonton video ini. Sampai jumpa pada video berikutnya.